Halo guys, perkenalkan nama saya Mary Nur Anggraini. Saya Betty Listi. Pengertian Adobe Photoshop merupakan salah satu aplikasi atau software yang cukup populer di kalangan desainer gambar. Aplikasi khusus perangkat PC ini memang sudah lama ada dan bahkan menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan. Adobe Photoshop atau Photoshop adalah salah satu perangkat lunak pengedit gambar atau bitmap yang dikembangkan oleh Adobe System. Perangkat lunak ini pertama kali diterbitkan sekitar tahun 1990. Ditemukan pada 19 Februari 1990. Perangkat lunak ini bersifat komersial. Jika kalian ingin menggunakan perangkat lunak ini, diperlukan lisensi resmi pengembang aplikasi dalam bentuk kunci serial. Adobe Photoshop dapat digunakan pada sistem operasi Windows dan Mac OS. Gunakan perangkat lunak tambahan seperti crossover atau Wine jika ingin dijalankan pada sistem operasi Linux. Fitur-fitur Photoshop juga sangat komprehensif dan dapat menerima model warna yang berbeda seperti RGB, CMYK, Light, Color, Grayscale, Bitmap, dan Duotone. Dalam format file, Photoshop dapat membuka dan menyimpan gambar dalam format JPG, JPEG, PNG, GIF, dan format raster lainnya. Akan tetapi, software ini juga mendukung format file khusus dan mampu mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan. Fungsi Adobe Photoshop. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah fungsi utama Adobe Photoshop. Yang pertama yaitu gabungkan dua gambar atau lebih ke gambar baru. Yang kedua, menghapus objek dalam gambar. Yang ketiga, berikan atau ubah warna. Yang keempat, ubah ukuran gambar menjadi lebih kecil dan lebih besar. Yang kelima, mempertajam kualitas warna dan gambar. Yang keenam, bersihkan atau percantik gambar. Yang ketujuh, blur gambar sehingga terlihat lemah. Yang kedelapan yaitu meningkatkan intensitas cahaya gambar agar lebih terang. Yang kesembilan yaitu pangkas gambar. Apa saja yang ada di Adobe Photoshop? Aplikasi Photoshop memiliki beberapa bagian penting lainnya yang juga memiliki fungsi sendiri. Bagian-bagian ini seperti menu, layar, alat, kotak peralatan, dan lainnya. Dapat digabungkan menjadi satu gambar. Skip. Berikut adalah beberapa bagian penting dari Photoshop dan fitur-fiturnya. Yang pertama layer, yang kedua tool, yang ketiga menu, yang keempat toolbox. Cara menggunakan Photoshop. Yang pertama itu cara menggunakan layar di Photoshop. Yang yaitu layar merupakan salah satu fitur terpenting pada software ini yang merupakan poin pertama untuk dipelajari. Untuk menambah, menghapus hingga menyembunyikan layar atau bahkan meminimis layar, maka menggunakan ikon bola mata yang letaknya ada di setiap kiri nama layar. Terdapat 3 jenis layar yang memiliki layar yang bisa dilihat terdiri dari logo yang ada di bagian bawah, teks dan gambar untuk background. Memudahkan penggunaannya, berikan nama pada layar agar tidak bingung. Cara klik 2 kali pada layar yang diinginkan, selanjutnya sisipkan nama yang diinginkan. Cara yang kedua itu cara menggunakan pen tool di Photoshop. Pen tool bisa digunakan untuk membuat bentuk yang diinginkan. Tool ini memiliki 4 jenis dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama standard pen, yang kedua Fatur pen, yang ketiga freeform pen, yang keempat magnetic pen. Yang cara ketiga itu cara menggunakan type tool di Photoshop. Type tool digunakan untuk menyisipkan kata-kata di gambar dengan cara menahan ikon type tool yang ada di toolbox yang ada di sebelah kiri. Kemudian akan muncul tampilan opsi untuk mengetik secara horizontal maupun vertikal. Lalu akan muncul juga lebih banyak opsi yang ada di bawah menu utama dan bisa dipilih untuk menggunakan panel karakter dengan memperlihatkan beberapa pilihan tambahan lagi. Yang cara keempat itu cara menggunakan gradient tool di Photoshop. Gradient atau transisi warna dari dua warna atau lebih akan memberikan tampilan latar belakang yang menawan. Cara membuatnya sendiri cukup mudah. Berikut ini caranya. Yang pertama itu klik icon pen bucket, lalu tahan hingga menu terlihat, kemudian pilihlah gradient tool. Yang kedua akan muncul menu opsi di bawah menu utama yang bisa digunakan dengan cara mengklik menu drop down, tentukan gradient
default untuk dipilih. Yang ketiga itu membuat gradien, juga bisa menggunakan cara lain dengan klik bar untuk memunculkan editor gradien dan kreasikan versi gradien sesuai keinginan. Jenis gradien diinginkan, maka klik OK dan tarik dokumen dengan cara klik pada bagian mana saja pada file. Kemudian geser mouse ke arah bawah lalu tarik garis ke titik akhir gradien. Cara yang kelima itu cara menggunakan lasso tool di Photoshop. Lasso tool berfungsi sebagai alat menyeleksi objek menggunakan metode drone. Untuk menyeleksi objek, kita bisa melakukannya secara bebas tanpa menggunakan mistar. Hasil dari tool ini bisa dibilang tergantung dari kemampuan penggunanya. Terdapat 3 pilihan tool yang bisa digunakan pada aplikasi ini, antara lain standar lasso bisa digunakan untuk menggambar bentuk yang ingin dipotong dengan cara menahan mouse. Yang kedua, poligonal lasso bisa digunakan untuk menyeleksi objek dengan kepala garis lurus dan juga garis sedikit melengkung. Yang ketiga, magnetic lasso dapat menyeleksi objek secara otomatis dan bisa digunakan untuk menyeleksi dengan hasil yang diraih. Kelebihan aplikasi Adobe Photoshop. 1. Final dari hasil editing gambar lebih memuaskan. 2. Tool di dalamnya mudah untuk dioperasikan. 3. Didukung banyak tools digunakan. 4. Dapat digunakan untuk menulis dengan efek yang diinginkan. Bagi Anda ingin membuat tulisan terlihat berbeda, Photoshop adalah jawabannya. Yang kelima, dapat digunakan untuk mendesain atau mengedit gambar. Yang keenam, dapat menghasilkan berbagai bahan. Yang ketujuh, juga digunakan untuk memproses materi web bagi Anda yang memiliki internet dan memuat foto, tetapi fotonya terlalu besar. Anda tidak perlu khawatir karena Anda dapat mengandalkan Photoshop untuk itu. Kedelapan, familiar dan sering digunakan. 9, edit opsi lebih lengkap daripada yang lain. Yang 10, dapat digunakan untuk teknik fotografi di Photoshop. Anda dapat dengan bebas mengekspresikan foto asli yang Anda buat agar lebih ingin dan lebih menarik. Yang 11, dapat menambahkan lebih banyak efek walaupun Anda terlalu banyak efek. Kekurangan aplikasi Adobe Photoshop. Jumlah lapisan yang digunakan membingungkan penggunaan saat menggunakan Photoshop. Yang kedua, Photoshop tidak cocok untuk membuat majalah dan brosur karena tidak sempurna saat membuat paragraf. Yang ketiga, ukuran yang dibutuhkan terlalu besar. Jika sekarang kita menggunakan terlalu banyak layar, ukuran di Photoshop sangat bagus. Yang keempat, saat mencetak hasil Photoshop, kertas yang digunakan relatif